Shalom. Untuk selama-lamanya Tuhan baik bagi kita, amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, serta jemaat yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bulan Agustus saya operasi mata, karena penglihatan saya mulai terganggu. Kalau bawa mobil malam, ngelihat lampu dari depan, udah gelagapan saya. Beberapa teman kalau naik mobil sama saya udah bilang, awas Yop, gitu. Jadi mereka udah sangat khawatir dan udah sangat gak enak terganggu. Saya periksa ke teman saya yang istrinya dokter. Penglihatan mata kiri saya tinggal 40% dan yang kanan 70%. Waktu teman saya periksa, selesai periksa dia ketawa. Dari ketawanya aja saya udah tahu. Saya bilang, gua katarak ya. Iya, lu katarak. Mata kiri lo kataraknya dimulai dari tengah dan mulai mempengaruhi semuanya. Kalau yang kanan mulainya dari pinggir menuju ke tengah. Jadi yang kiri dulu harus dioperasi. Kok bisa? Saya bilang. Maksud lo? Ya biasanya kan yang kena katarak umur 60, 65, 70. Biasanya kalau umur saudara ada mencapai itu belum kena katarak, ya puji Tuhan, haleluya. Biasanya yang saya tahu itu penyakit di usia tua. Kok bisa? Terus teman saya bilang gini, lah lu tahu nggak sekarang yang operasi mata sama gua gara-gara katarak umur berapa? Ya umur 60, 65, enggak. 25 tahun, 30 tahun operasi katarak. Kok bisa? Saya bilang, apa penyebab utamanya? Dia bilang, gadget. Terlalu lama melihat gadget, komputer dan HP. Pak, Bu, nggak enak kalau mata penglihatan sudah terganggu. Kita bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, berarti kita harus jaga. Boleh main gadget, kata dokter, tapi ada waktu istirahatnya. Istirahatkan mata. Kalau sudah 1 jam, stop, berhenti dulu. Jangan dipaksa. Nah kadang-kadang kita lupa, ya. Kita lihat TikTok. Kita lihat Instagram, dari duduk pegel kita telentang tiduran. Dari telentang pegel kita tengkurap. Habis tengkurap udah ngap, gak bisa napas, kita telentang lagi. Habis telentang pegel kita miring kanan pegel miring kiri. Habis miring kiri kita pegel, kita telentang lagi. Udah telentang pegel, handphone jatuh kena muka, masih diambil, dilihat lagi tuh handphone. Berjam-jam, kapan istirahatnya? Dan operasi katarak bukan operasi yang murah. Cukup mahal operasi katarak. Puji Tuhan, haleluya, 12 kali asuransi saya menanggung operasi katarak saya. Kalau enggak, babak belur juga bayarnya, saudara. Jadi mari kita jaga penglihatan yang Tuhan sudah kasih, supaya kita tetap bisa melihat keindahan yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan, itu sebagai edukasi kesehatan sebelum kita dengar khotbah. Pagi ini saya mau bicara tentang legacy atau warisan, judul firman Tuhan. Amsal 13 ayatnya yang ke-22. Amsal 13 ayat ke-22. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, kata warisan pada ayat ini biasanya konotasi kita bicara tentang harta, uang atau benda yang nanti kita akan berikan kepada anak cucu kita. Maka pengertian kata legasi yang pertama, pengertian kata warisan yang pertama adalah, saya catat di sini, warisan itu adalah sesuatu yang kita tinggalkan di dunia ini setelah kita pergi dari dunia ini, setelah kita meninggal. Biasanya warisan akan diterima oleh ahli waris setelah orang tua meninggal. Itu budaya kita. Walaupun di budaya luar ada warisan yang bisa diberikan selama orang tua masih hidup. Tapi pernah terjadi di satu negara ketika warisan itu diberikan kepada anak, anak mulai kurang ajar, anak mulai gak peduli sama orang tua, sampai orang tuanya susah hidupnya. Sampai negara ikut turut tangan untuk mengatur ini semua. Nah, jadi kadang-kadang warisan bisa menjadi berkat bagi yang menerima, tapi bisa juga menjadi malapetaka. Ada begitu banyak warisan membuat
kakak adik itu jadi musuh, tidak berbicara satu dengan yang lain. Ada banyak gara-gara warisan, orang tua akhirnya tidak dihormati oleh anak. Sudah diatur sementara orang tua masih hidup, warisan bisa diberikan kepada anak-anak. Tapi ada banyak konflik yang terjadi, jadi mulai dirubah lagi. Warisan akan diterima sepenuhnya oleh anak setelah orang tua nggak ada. Biasa mengatur itu, saudara. Nah, kakek saya punya restoran, yaitu Cahaya Kota di daerah Tugu Tani, saudara. Dia usaha mungkin dengan saudaranya. Waktu tinggal kakek saya yang hidup, dia panggil semua ahli waris yang berhak menerima warisan. Dia bilang begini, saya tinggal sendiri yang hidup. Saya tidak mau kalau saya meninggal, nanti ini restoran jadi rebutan keluarga. Jadi sebelum saya meninggal, saya akan jual ini restoran. Jadi akhirnya restorannya dijual, dari gedungnya dijual, pegawainya dijual, alat-alatnya dijual, di take over semua. Dan warisan yang diterima oleh kakak saya juga langsung dibagi kepada keenam anaknya termasuk papa saya. Dan sampai hari ini keluarga besar kami baik-baik saja. Itu puji Tuhan. Tapi kadang-kadang warisan menjadi malapetaka. Nah, saudara, ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar harta benda yang kita wariskan nanti setelah kita tinggalkan dunia ini. Ada sesuatu lagi yang jauh lebih penting yang sering kali tanpa kita sadari. Itu sudah kita wariskan kepada generasi di bawah kita tanpa kita sadari. Itu sebabnya yuk kita lihat perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar harta benda. Filipi 3 ayat 17. Firman Tuhan bilang begini, Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Perhatikan kata teladan. Kata teladan artinya sesuatu yang sudah dikerjakan, dilakukan, dikatakan oleh Paulus. Sesuatu yang baik ini Paulus mau diikuti oleh jemaat yang ada di Filipi. Nah, ini adalah warisan yang sesungguhnya yang harus kita persiapkan untuk generasi di bawah kita. Yang tanpa kita sadari, sekali lagi saya katakan, kita sudah wariskan itu. Saudara, ada dua hukum dalam dunia ini, saya pakai kata hukum. Yang pertama, mempengaruhi. Dan yang kedua, dipengaruhi. Dua-duanya terjadi secara otomatis melalui apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kita bisa mempengaruhi hidup orang lain lewat apa yang kita buat dan apa yang kita katakan. Karena orang-orang di sekitar kita punya mata untuk melihat perbuatan kita, punya telinga untuk mendengar perkataan kita. Yang kedua, hidup kita bisa dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita lewat apa yang mereka lakukan, lewat apa yang mereka katakan. Karena kita punya mata melihat perbuatan mereka dan kita punya telinga mendengar perkataan mereka. Jadi dua hukum ini bisa terjadi secara otomatis lewat apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, pengertian kata warisan yang kedua, yang jauh lebih penting dari sekedar harta benda, saudara. Pengertian kata warisan yang kedua, apa itu warisan? Warisan adalah bagaimana kita mempengaruhi kehidupan orang lain dan meninggalkan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Ini pengertian kata warisan yang kedua. Bagaimana kita mempengaruhi kehidupan orang lain dan meninggalkan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Yuk kita pengaruhi orang dengan perbuatan baik kita. Satu waktu teman saya bercerita kepada saya, Yof, gue punya anak 3. 1 perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga laki. Gua kaget, Yof. Waktu anak perempuan gue yang kedua masih kelas 3 SD. Di depan gua dia bilang begini sama cecenya. Nanti kalau kita gede kan kita pasti menikah ya, Kita kan pasti punya suami ya, Dan kita kan pasti akan dipukulin sama suami kita ya, Gua kaget anak gue yang kedua ngomong begitu dengan polosnya.
Masih kelas 3 SD, Yob. Dengan polosnya dia ngomong begitu, Ce, nanti kalau kita gede kita kan pasti menikah ya Ce, kita kan pasti punya suami ya Ce, dan kita kan pasti akan dipukulin sama suami kita ya Ce. Ternyata apa yang terjadi dalam hidup gua bersama dengan suami, itu dilihat dan didengar oleh anak-anak. Sejak itu gua jaga hidup gua, kalaupun harus berselisih, tidak di depan anak-anak. Gua gak sadar, dan gua melihat perkembangan anak gua yang pertama, Yof. Dia mulai anti dengan laki-laki. Karena dia mulai menganggap semua laki-laki akan seperti itu. Waduh, kaget gue ya. Langsung saya bilang gini, anak-anak lu sekarang udah gede loh. Lu harus kasih nasihat lu sama mereka. Udah yuk, lu kasih nasihat apa sama yang perempuan? Udah ada yang kuliah loh. Lu kasih nasihat apa? Gue bilang sama mereka, kalian sudah lihat, kalian sudah dengar apa yang terjadi dalam hidup mami. Pesan mami sama kalian. Jangan salah pilih suami. Anak lu yang laki juga udah gede lah. Lu mesti kasih nasihat. Udah yuk. Apa nasihat lu sama yang laki? Gue bilang begini sama anak gue yang laki. Nanti kalau kamu besar, kamu menikah, kamu punya istri. Mami lihat, mami dengar, kamu pukul istri kamu, mami maju hajar kamu. Karena mami sudah merasakan sesuatu yang tidak enak. Oh saudara. Hukum mempengaruhi dan dipengaruhi itu bahaya, saudara. Tanpa kita sadari loh, lewat apa yang kita buat, lewat apa yang kita katakan, bisa mempengaruhi orang lain. Puji Tuhan kalau hidup kita sama seperti Paulus, ada teladan-teladan, ada perbuatan, perkataan baik yang kita wariskan, yang dilihat dan didengar oleh orang-orang di sekitar kita termasuk anak kita. Tapi celaka besar kalau sesuatu yang tidak baiklah yang kita perbuat dan yang kita katakan. Hati-hati saudara. Ada dua hukum ini saudara. Mari kita mulai mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Menjadi satu lingkungan, satu tempat yang jauh lebih baik. Saudara. Dimulai dari sekarang. Saudara. Kalau ternyata ada sesuatu yang sudah salah, gimana caranya Pak Yofi? Saya baru dengar khotbah tentang warisan ini Pak. Aduh selama ini perbuatan saya jahat Pak, sama istri sama anak-anak. Perbuatan saya jahat Pak, sama suami sama anak-anak. Gimana caranya Pak? Panggil anak-anakmu dan say sorry sama mereka. Panggil anak-anakmu yang laki. Dan Anda sebagai suami katakan, Papa minta maaf sama kamu. Karena selama ini kamu lihat, kamu dengar apa yang Papa lakukan sama Mama dan apa yang Papa katakan sama Mama. Papa salah. Nanti kalau kamu besar punya istri, jangan kayak Papa. Anak Anda yang laki akan ngerti, oh Papa salah. Mungkin tanpa disadari mereka bilang begini, emang ntar gue kalau punya istri harus kayak Papa. Emang istri itu harus tunduk sama suami, gak boleh kurang ajar. Ntar emang istri itu harus ditindas. Sampai kapan? Ntar kalau gue gede kayak Papa, keren. Waduh cilaka saudara. Dan saya sorry, Anda sebagai seorang ibu panggil anakmu yang perempuan. Saya sorry sama mereka. Mama minta maaf. Karena selama ini kamu lihat, kamu dengar apa yang Mama lakukan sama Papa. Mama suka ngelawan. Mama suka menuntut Papa. Mama gak pernah dengar sama Papa. Sehingga kamu lihat selalu Papa sama Mama berantem. Mama minta maaf. Mama juga udah minta maaf sama Papa. Anak Anda yang perempuan akan mengerti. Oh nanti gue kalau punya suami gak boleh kayak Mama. Ngelawan, gak nurut. Banyak nuntut sehingga Papa sama Mama berantem dulu. Gue nanti kalau jadi istri gak mau kayak Mama. Mama aja udah minta maaf. Keren. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Say sorry saudara, supaya kita akan membuat rumah tangga, kita akan membuat lingkungan di hidup kita menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali oleh generasi di bawah kita. Dimulai dari kita. Saudara. Mungkin saudara pernah berkata, pernah mendengar orang bilang gini, oh ya namanya korupsi mah gak akan pernah hilang selama-lamanya di bangsa kita. Bisa, asal dimulai dari kita. Kalau kita ngelihat pimpinan di atas kita melakukan sesuatu yang salah, waktu kita menjabat menjadi seorang pemimpin, ya jangan lakukan itu. Supaya generasi di bawah kita, waktu dia naik menggantikan kita, dia juga sama melakukan sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan, yang mereka lihat dan mereka dengar. Kalau sama pimpinan kita melakukan sesuatu yang salah, waktu kita menjabat jadi pimpinan, lakukan juga yang salah, yang di bawah kita juga ngelihat. Waktu mereka naik menjadi seorang pemimpin, mereka melakukan hal yang sama. Kapan hilangnya? Ini sesuatu yang tanpa kita sadari loh. Sedang kita wariskan kepada generasi di bawah kita.
Karena mereka punya mata dan punya telinga untuk melihat, untuk mendengar, saudara. Hati-hati, saudara. Ayo kita pengaruhi hidup orang lain. Supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih baik lagi. Mulai dari perkara-perkara kecil. Saya punya kebiasaan kalau habis ngopi sama teman-teman atau makan, itu saya suka beresin mejanya, saudara. Ada orang bilang, lu mah penyakit, Yop. Ada penyakit yang begitu. Apa ditumpukin, dirapin. Tapi itu kebiasaan saya. Kalau habis ngopi gitu, yuk kita pulang yuk. Mereka udah jalan, saya masih beresin meja. Gelasnya saya tumpukin, saya atur, mejanya bisa saya elap pakai tisu. Dan gelas-gelas kotor saya bawa ke tempat gitu. Kayak di McDonald gitu, beresin sendiri gitu. Teman-teman saya yang udah jalan bilang gini, lu ngapain sih, Yop, kurang kerjaan, kan ada pegawainya. Ntar mereka yang bersihin. Saya cuma bilang gini, kenapa sih kita nggak bersihin sendiri? Kan kita bisa, nggak ada salahnya kita bersihin, nolongin dia. Coba kalau anak lu yang kerja di kafe ini, kasihan kan dia yang harus beresin. Kenapa nggak dimulai dari kita? Sekali, 2 kali, 3 kali saya begitu sama mereka. Satu waktu ketika pergi untuk 4 kalinya nih, saya kepengen tahu yang saya lakukan itu mempengaruhi mereka atau enggak. Begitu selesai ngopi, yuk kita jalan yuk. Saya langsung jalan. Saya langsung jalan, tiba-tiba saya lihat ada satu teman saya masih duduk ngerapiin meja. Terus dia bilang gini, tumben lu Yop nggak beresin meja, biasanya lu beresin meja. Saya cuma bilang gini, enggak, gue pengen lihat lu ngikutin gak yang gue lakukan. Ternyata lu ngikutin, puji Tuhan. Ini saudara, mulai dari perkara yang simple. Kita mempengaruhi kehidupan orang lain. Haleluya saudara. Satu waktu saya pergi makan bubur di daerah Cawang. Bubur legend kata orang. Saking legendnya satu porsi 55.000. Kaget juga saudara. Selesai makan, kita mau jalan pulang. Lagi menuju ke mobil, tiba-tiba nih, saya ngeliat ada restoran Chinese food. Saya bilang sama teman-teman, kok ada restoran Chinese food? Gue masuk dulu ya, mau lihat menunya apa aja. Kok gue baru tahu sih? Saya masuk, Sur. Sambil lihat-lihat menu, saya ngeliat dari jendela, ada seorang gadis remaja nawarin kue sama teman-teman saya. Dan saya lihat teman-teman saya banyak yang gak beli. Enggak. Saya tahu habis makan. Udah selesai, saya keluar dari restoran itu. Ini anak remaja ngelihat saya, dia deketin saya, om, kue. Saya bilang gini, aduh deh om baru selesai makan sama teman-teman, masih kenyang. Next time ya, kalau om datang lagi ke daerah ini lihat kamu, om beli ya kue kamu. Iya om, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dia jalan, kaget saya. Dek, sini dek. Kamu bilang Tuhan Yesus memberkati, kamu anak Tuhan. Iya om, aku anak Tuhan. Loh kamu gerejanya di mana? Itu om, di ujung sana om. Kamu gereja apa? GBI om. Kaget saya. Kamu GBI apa? GBI Filemon om. Kaget saya panggil teman saya pandai. Sini loh. Ini anak remaja dari GBI Filemon, tempat kita khotbah. Ini anak remajanya. Dan apa yang saya lakukan? Saya beli kuenya. Ini buat lo. Saya habisin tuh kuenya. Dek, udah malam, pulang besok sekolah ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih om, Tuhan Yesus berkati. Saya borong tuh kuenya. Hanya gara-gara apa? Kalimat Tuhan Yesus memberkati. Kalau dia cuma bilang, ya om gak apa-apa, makasih, dia pergi. Udah, pergi aja. Tapi karena dia bilang, Tuhan Yesus berkati om, kaget saya. Simple kalimatnya. Tapi itu membekas dalam hati. Biasain ngomong, Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Itu kata-kata positif yang kita lemparkan kepada orang-orang di sekitar kita. Simple, sederhana, saudara. Di Bogor di sebuah outlet ada tukang parkir. Yang kata-katanya positif banget. Kalau udah sampai mau keluar jalan nih, keluar dari outlet kan jalan tuh. Diatur dulu. Kita kan udah buka kaca mau kasih uang parkir. Dia bilang gini, Pak mau pulang ke Jakarta ya? Hati-hati di jalan ya Pak, jangan ngebut. Keluarga nunggu di rumah, seat beltnya udah dipakai belum Pak? Terus kalau ngantuk di jalan mampir di rest area ya Pak, jangan dipaksa, istirahat sebentar supaya nggak terjadi apa-apa. Ayo Pak silakan. Dari saya udah siapin mau kasih goceng, saya balikin lagi, saudara saya cari yang 10.000 atau 20.000. Kenapa? Kata-katanya itu loh, memberkati sekali. Bahkan kalau saya datang ke situ nggak ngelihat itu Bapak, saya tanya, tuh Bapak kemana? Oh dia sip malam Om. Kata-katanya itu membuat damai sejahtera. Dan kadang-kadang kalau saya kasih tukang parkir, Tuhan Yesus berkati ya, Tuhan berkati ya. Kalau dia orang Kristen dia bilang, amin Pak, amin terima kasih. Kalaupun dia bukan orang Kristen, iya Pak, terima kasih Pak. Begitu saya jalan dia akan lihat, 10.000. Tuhan Yesus berkati, orang Kristen tuh
Beda ya kalau orang Kristen ngasih uang parkir ya, yang lain 2.000 dia bisa 5.000 atau 10.000. Siapa yang dipermuliakan? Dari perbuatan sederhana. Amin. Ada seorang ibu ngomong sama anak-anaknya. Waktu suaminya meninggal dia ngomong gini, mama punya ganjelan dalam hidup. Kenapa? Waktu papa sakit, papa selalu ngomong sama mama, Ma, I love you so much. Ma, papa cinta banget sama mama. Papa sayang banget sama mama. Mama suka jawab, udah tua, gak usah ngomong-ngomong yang begitu. Mama suka jawab, iya gue udah tahu, udahlah jangan ngomong begitu mulu, bosen dengernya. Anak-anaknya bilang, iya aku juga suka dengar mama jawab gitu sama papa. Sekarang mama nyesel, papa udah gak ada. Kenapa ya waktu papa ngomong begitu mama gak jawab, I love you too pap, so much. Mama juga sayang banget sama papa kok, gak mungkin ninggalin. Kenapa mama gak jawab gitu ya waktu papa masih hidup ya. Sekarang papa udah gak ada, mama nyesel. Kadang-kadang kita begitu. Istri suka bilang sama suami, Dad, I love you. Kadang-kadang suami cuman gini. Istri suka bilang, Dad, I love you. I love you, babe. I love you, babe. Dan suami suka bilang, ngomong lu sama ember. Kenapa sih gak dijawab, I love you too, babe. Keren. Sehingga anak-anak kan lihat, cie, udah tua kayak ABG masih mesra aja. Sehingga ketika mereka besar, mereka akan bilang, gue kalau punya suami, gue kalau punya istri, kayak papa dan mama. Sampai tua tetap mesra. Kalau jalan gandengan tangan, kalau jalan rangkulan, gue kalau mau sampai tua kayak papa dan mama, tetap mesra. Kita pengaruhi mereka. Amin. Ntar gue kalau jadi suami harus kayak papa, sayang sama istri. Ntar gue jadi istri kayak mama, nurut sama papa, gak pernah ada konflik. Jadi mereka sehat-sehat dan bahagia sampai tua. Jangan kadang-kadang anak-anak tanpa kita sadari, mereka hidupnya serasa hidup di marga satwa. Karena tiap hari mereka dengar papanya manggil mamanya anjing, mamanya jawab monyet. Jadi nama binatang terus yang mereka dengar dari pagi sampai malam ketika papa dan mamanya ribut, saudara. Sehingga itu akan terus sampai mereka tua nanti ketika mereka punya keluarga. Kata-kata itu juga keluar. Oh, mau sampai kapan, saudara? Anak-anak muda ya, saya tinggal rumah saya dekat SMP. Kalau mereka bubar, saudara saya lagi lewat dekat mereka, anak-anak muda sekarang gampang banget, gampang banget kalau ngomong anjir. Bentar-bentar anjir, bentar-bentar anjir lu, anjir lu, anjir lu, anjir mulu. Kata-katanya kotor banget gitu. Kadang-kadang kalau saya lagi kesel saya tegur, bisa ngomong yang benar nggak? Anjing-anjing mulu, kamu nggak di sekolahin? Oh ya om, maaf, nggak boleh ngomong gitu lagi ya. Kadang-kadang tuh, cuma saya takut dikeroyok aja sama mereka, saudara. Kadang-kadang gampang banget. Ayo kita mulai yuk. Bikin sesuatu yang lebih baik. Kita pengaruhi orang-orang di sekitar kita lewat apa yang kita buat baik. Lewat apa yang kita katakan. Ini warisan yang sesungguhnya. Maka pengertian kata warisan yang kedua. Bagaimana kita mempengaruhi kehidupan orang lain. Haleluya saudara. Yuk kita buat dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidup mereka dicatat dan dimasukkan dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Alkitab berkata apa yang ditulis dalam firman Tuhan menjadi peringatan, menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Dan kalau kita baca kebenaran firman Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab, seharusnya kita mengikuti teladan mereka yang dicatat dalam Alkitab. Kita sudah membaca, kita sudah mendengar apa yang mereka buat di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan membuat mereka hidupnya diberkati. Berarti kalau kita ikuti teladan yang mereka lakukan selama mereka hidup, kita juga akan mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, dia nggak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ada 3 tokoh dalam Alkitab yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Yang pertama, kita belajar dari Abraham. Apa warisan yang diberikan Abraham kepada kita sampai hari ini?
Dari Abraham kita belajar tentang iman dan kepercayaan kepada perkataan Tuhan. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham tinggalkan kampung halamanmu, pergilah ke satu tempat yang nanti aku tunjukkan kepadamu di jalan. Abraham gak membantah. Taruhlah dia orang percaya kepada Tuhan. Tapi waktu dia ngomong sama istrinya, waktu dia ngomong sama seluruh keluarganya, ayo Tuhan suruh kita pindah tinggalkan kampung halaman. Istrinya kan tanya, mau kemana kita Pak? Abraham jawab apa? Nggak tahu. Tuhan yang akan tunjukkan di jalan. Keluarganya kan bilang, Abraham kita mau kemana? Berapa lama perjalanannya? Tempatnya lebih baik gak dari kampung kita? Kalaupun mereka tanya sama Abraham, Abraham akan jawab apa? Nggak tahu. Nanti Tuhan yang tunjukin, semua akan bingung. Tapi inilah Abraham percaya banget kepada perkataan Tuhan. Dan waktu dia bawa seluruh keluarga meninggalkan kampung halamannya, mengikuti perkataan Tuhan, dia dapat berkat yang luar biasa. Dia dapat apa? Dia dapat Ishak. Anak yang dia rindukan selama hidupnya. Saudara. Dia dapat. Dalam perjalanan kepercayaannya kepada Tuhan, dia dapat Ishak. Saudara. Keren, saudara. Kalau saudara percaya kepada perkataan firman Tuhan dengan melakukannya, apa yang saudara rindukan dalam hidup saudara? Saudara pasti dapat. Yang bilang amin cuma 2 orang. Udah lagi sayang-sayangnya dapat Ishak. Tuhan ngomong lagi, Abraham, persembahkan Ishak anakmu kepadaku sebagai korban bakaran. Saudara pernah gak baca ayat itu, lalu berandai-andai saudara jadi Abraham. Apa perasaan saudara? Sebagai korban bakaran. Berarti dia harus ikat Ishak, dia harus taruh Ishak di atas kayu api, dia harus sembelih dan dia harus bakar. Sebagai korban bakaran. Abraham nurut, diajak Ishak pergi ke atas gunung. Di tengah jalan, Ishak nanya sama bapaknya, Pak, di sini sudah ada api. Ini sudah ada kayu api. Dombanya mana, Pak? Kenapa Ishak bisa nanya begitu? Karena dia sudah melihat, dia sudah mendengar, bapaknya suka memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Dan ada seekor domba yang akan diikat oleh bapaknya, yang akan ditaruh di atas kayu api, yang akan disembelih oleh bapaknya, lalu dibakar sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Maka dia tanya, apinya udah ada, kayunya udah ada, dombanya mana Pak? Bagaimana perasaan Abraham ditanya begitu? Tapi dia jawab dengan penuh kepercayaan, nanti Tuhan yang siapin. Sampai di atas gunung, nggak ada. Maka Abraham deketin Ishak, dipegang, diikat kakinya, diikat tangannya. Waktu Ishak diikat, taulah Ishak bahwa yang akan dikorbankan adalah dia. Nggak berontak. Digendong, ditaruh di atas kayu api yang sudah disusun oleh Abraham. Abraham ambil pisau dan mau disembelih. Ishak udah siap. Tapi di detik-detik terakhir itu Tuhan berkata, Abraham jangan kamu apa-apakan Ishak anakmu. Tengok di sebelah kananmu ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut semak belukar. Ambil domba itu sebagai pengganti Ishak anakmu. Pak Bu, itu domba ngapain di atas gunung? Gak ada domba di atas gunung. Tapi itulah Tuhan bisa menyiapkan. Domba jantan yang tanduknya tersangkut lagi, gak bisa bergerak. Tuhan gak bilang, Abraham tengok sebelah kanan menoreh ekor domba jantan. Tangkap domba itu sebagai pengganti Ishak. Abraham kejar domba itu ke kanan, domba lari ke kiri. Abraham kejar domba ke kiri, domba lari ke kanan. Sehingga Abraham dan domba kejar-kejaran. Alkitab gak bilang begitu. Tuhan siapin domba jantan tanduknya tersangkut semak belukar, gak bisa bergerak. Abraham tinggal ambil. Bicara apa? Disiapin. Maka kalau saudara berjalan dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, semua kebutuhan keperluan dalam hidup kita disiapkan oleh Tuhan dengan caranya yang gak pernah masuk di akal kita. Hidup kita sekarang bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya kepada Tuhan. Jangan melihat segala sesuatu di hidup kita hanya dengan pandangan mata jasmani. Nanti logika yang jalan. Logika akan memunculkan keputusan. Mustahil atau mungkin kita lakukan. Bisa atau nggak bisa. Tapi kalau mata jasmani kita melihat nggak mungkin, nggak bisa, susah, stop,
tutup mata jasmanimu, lihat dengan mata imanmu. Ada Tuhan yang akan bisa membuat kita melakukan sesuatu yang secara manusia, secara logika nggak mungkin. Amin. Ini orang benar harus hidup dengan iman, saudara. Sebab tanpa iman, tanpa kepercayaan, tidak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan sejak peristiwa Ishak mau dikorbankan, Tuhan memberkati Abraham dengan berkat dari segala penjuru di muka bumi. Berkat itu datang kepada Abraham. Dari Abraham kita belajar itu. Tokoh yang kedua, dari Musa pun kita belajar menjadi pribadi yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Musa adalah pribadi yang mengenalkan hukum-hukumnya Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, di Netflix, siapa yang langganan Netflix? Angkat tangan. Di rumah ada langganan Netflix. Di Netflix ada film tentang Musa. Keren banget itu film. Di film itu saya dapetin pelajaran yang tidak pernah saya dapat di sekolah Alkitab. Di film itu dikatakan ternyata keluarnya bangsa Israel dari Mesir bukan cuma peperangan antara Musa lawan Firaun. Tetapi sesungguhnya adalah peperangan Tuhan melawan dewa-dewanya orang Mesir. Dan kenapa tulah pertama harus air menjadi darah? Bukan dibalik-balik. Kenapa bukan anak sulung dulu bangsa Mesir mati? Kenapa harus air menjadi darah? Karena Tuhan tahu orang Mesir menyembah satu dewa yang namanya dewa kehidupan. Dan dewa kehidupan itu adalah sungai Nil. Karena sungai Nil lah yang memberikan kehidupan kepada bangsa Mesir sampai hari ini. Bangsa Mesir bergantung kepada air yang ada di sungai Nil sampai hari ini. Jadi mereka menyembah satu dewa yang namanya dewa kehidupan, yaitu sungai Nil. Tuhan hajar air sungai Nil menjadi darah, tidak bisa dikonsumsi oleh bangsa Mesir. Tuhan memukul kalah dewa kehidupan yang disembah oleh orang Mesir. Keren itu film. Dan di film itu satu waktu Tuhan bilang sama Musa, Musa lewat sini. Musa bilang sama Harun dan semua orang, yuk kita lewat sini. Semua orang bilang, jangan lewat sini Musa, ini jalan buntu. Di ujung jalan ini adalah laut, kami sudah pernah lewat jalan ini, jangan lewat situ, lewat yang lain. Musa cuma jawab, Tuhan bilang lewat sini. Iya tapi itu jalan buntu, ujungnya laut, gak ada jalan, nanti kita balik lagi, buang-buang waktu. Musa cuma jawab di film itu, Tuhan suruh lewat sini. Karena Musa seorang pemimpin, semua nurut, jalan mereka. Benar, sampai di ujung jalan, di jalan ini, laut di depannya. Kanan kiri gunung pasir, belakang tentara Firaun, gak ada jalan keluar. Apa yang terjadi kalau saudara jadi Musa? Mulai dari Harun dan semua orang akan bilang sama Musa, gua bilang apa, auban lu. Gua udah bilang ini jalan buntu, gua udah kasih tahu lu sotoy, sok tahu. Gua udah bilang gua pernah lewat jalan ini jalan buntu, lu keras kepala. Semua orang menghujat Musa. Sampai di film itu, malam-malam Musa duduk ngelihat ke laut. Tuhan, kenapa harus lewat sini kalau memang ini jalan buntu? Dan di film itu Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan Tuhan bilang apa? Besok angkat tongkatmu. Besok paginya Musa angkat tongkat di depan bangsa Israel. Laut kebelah. Bangsa Israel bisa jalan di tanah yang kering. Keren banget. Saudara, ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, halangan, rintangan, masalah dalam hidupmu bukan cuma bisa dihilangkan oleh Tuhan, tapi bisa dirubah oleh Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Dengan caranya Tuhan. Sampai hari ini kita punya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan kita adalah mukjizat yang kreatif dan inovatif. Gak pernah masuk dalam pikiran kita. Mari kita berjalan dengan penuh iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Supaya kita dapetin sesuatu yang luar biasa. Dan tokoh yang ketiga, Yesus. Dari Yesus kita belajar apa? Kasih. Ada seorang wanita, kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Taurat harus dirajam dengan batu sampai mati. Ya, Yesus bilang. Tapi Yesus berkata kepada orang banyak, kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, timpuk duluan. Enggak ada. Sampai enggak ada yang menimpuk. Yesus tanya, tidak ada seorang pun yang menghukum engkau? Enggak ada Tuhan, aku pun tidak. Ulang, jangan buat lagi. Kalau Yesus bilang begini, kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat zina, timpuk duluan. Saya percaya ini wanita mati ditimpuk batu.
Karena di antara orang banyak ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak pernah berbuat zina. Pasti ditimpuk. Tapi kan Yesus bilang apa? Kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, timpuk duluan. Kadang-kadang kita manusia suka mengkotak-kotakan dosa. Oh kalau ini mah dosa kecil tuh, dosa yang gede tuh yang dia buat. Oh ini mah dosa putih, tujuannya baik, yang itu tuh yang hitam. Apa sih? Kadang-kadang kalau ada orang kedapatan berbuat zina, selingkuh, waduh, kita udah tunjuk-tunjuk pakai 5 jari. Kayaknya orang paling berdosa. Padahal kita nggak lihat diri kita. Kadang-kadang kita nggak hormat sama orang tua, tapi kita rasa hidup kita paling benar. Jangan berzina itu urutan nomor berapa dari 10 perintah Allah? Halo? Halo? Urutan nomor berapa? Jangan berzina. Yang sekolah minggu nggak dapat sertifikat, angkat tangan. Jauh di bawah. Hukum yang kelima apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan berzina tuh di bawahnya. Kadang-kadang kita rasa hidup kita benar dengan tidak berbuat zina, tidak berselingkuh. Orang yang jatuh dalam dosa, perzinahan, waduh udah jatuh ketimpa tangga kita timpain beton lagi. Pak Bu, gereja boleh nggak punya gedung yang besar? Gereja boleh nggak punya AC? Gereja boleh nggak punya alat musik? Boleh. Tapi gereja tidak boleh tidak punya kasih. Itu yang membedakan kita. Dari Yesus kita belajar kasih. Bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Bukan orang yang hidupnya kudus yang butuh Tuhan, tapi orang berdosa butuh Tuhan. Gereja tempat membenarkan orang berdosa jadi orang benar. Yang rusak jadi baik. Jangan pernah menghakimi orang yang berbuat dosa, yang mau datang ke gereja. Jangan hakimi, tapi kita harus rangkul mereka. Tunjukkan kasih kepada mereka. Dari Yesus kita belajar kasih. Ini warisan yang sesungguhnya. Yang kalau kita mengikuti teladan tokoh-tokoh Alkitab, hidup kita lebih baik. Dan ketika kita mewariskan itu kepada generasi di bawah kita, hidup mereka juga jadi baik. Amin saudara. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bukan hanya harta, tapi tingkah laku yang baik. Supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali oleh generasi di bawah kita. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan saya berlimpah-limpah-limpah. Kita tundukkan kepala kita bersama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakanmu. Haleluya. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Katakan saudara, dalam segenap jalanku memuliakan. Nah, mari kita bangkit berdiri. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Haleluya. Segenap jalanku memuliakan namamu. Lewat firman-Mu kami sudah tahu bagian-bagian mana dalam hidup kami yang harus kami perbaiki. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sadar akan kelakuan hidup kami yang sampai hari ini tanpa kami sadari dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Tanpa kami sadari kami mempengaruhi kehidupan orang lain dengan cara hidup kami yang tidak baik. Ampuni kami kalau selama ini kami nggak sadar setiap perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut kami bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kami termasuk generasi di bawah kami. Hari ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kalau Engkau masih memberi kami hidup, kami tahu sekarang hidup itu adalah kesempatan untuk kami memperbaiki hidup kami. Sehingga kami bisa mempengaruhi kehidupan orang lain menjadi baik.
lewat napas hidup yang Engkau percayakan bagi kami. Bapa, berikan kami kekuatan supaya ketika kami pulang dalam ibadah ini, kami melakukan firman-Mu. Mulai dari perkara-perkara yang sederhana, simple. Kami mau jalan hidup kami disempurnakan, sehingga hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu pagi ini tertanam dalam hati kami semua. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu jadi berkat, karena hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati-Mu. Tapi biar Roh Kudus yang menyempurnakan, menjelaskan, memberikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biar pada akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, yuk bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Aku percaya Kau pegang tanganku, meskipun badai menerpa, Yesus Kau selalu beserta. Mujizat itu nyata di hidupku. Yang percaya katakan